Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore, pemirsa. Seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Garut, Jawa Barat menarik perhatian publik setelah video dirinya bersekolah sembari menggendong adiknya yang berusia 1 tahun 8 bulan. Zulfa terpaksa membawa adiknya karena orang tuanya bekerja. Seorang siswi kelas 7 MTS di Karangpawitan, Garut, Jawa Barat menarik perhatian publik setelah video dirinya mengikuti pelajaran sembari menggendong adiknya yang masih balita viral di media sosial. Tak hanya itu, di sela waktu istirahat, Zulfa yang berusia 13 tahun ini berjualan cemilan untuk membantu ekonomi keluarga. Zulfa harus bersekolah sambil merawat adiknya saat orang tuanya sibuk mencari nafkah. Tidak hanya membawa buku dan alat tulis, di punggungnya selalu ada tanggung jawab merawat adiknya yang berusia 18 bulan dan tengah berjuang melawan Down syndrome serta penyusutan otak akibat kista di kepalanya. Nitip dedenya enggak setiap kali, enggak setiap hari, enggak sering juga. Itu kadang-kadang saya nitipkan, karena kan kalau dititip ke orang asing, maksudnya ke tetangga, dedenya kan pasti enggak diam nangis karena enggak kenal juga gitu, kasihan juga. Jadi dititipkan ke adik Julpa, ke kakak Julpa itu enggak full seharian di sekolah juga, cuma 1 jam pelajaran gitu. Dalam seminggu, Zulfa membawa adiknya ke sekolah 2 hingga 3 kali saat orang tuanya bekerja sebagai buruh tani. Saya ke sekolah jualan buat membantu adik saya buat berobat penyakit itu Down syndrome, karena orang tuanya lagi ke sawah. Kalau pas ke sawah aja? Ya. Kalau misalkan nggak ke sawah enggak? Enggak. Harapan aku Dejian bisa sembuh, bisa main kayak biasanya sama anak-anak lain. Meski di tengah keterbatasan, Zulfa tetap menunjukkan semangatnya menempuh pendidikan. Tidak setiap hari. Tidak. Terus siswa itu jualan juga, Bu? Jualan, ya, jualan. Kalau dulu ibunya kadang suka nitipin jualan, kan kita ada kewirausahaan di sini. Nah, kadang suka nitip jualan. Nah, sekarang karena di pihak sekolah tidak ada kewirausahaan, ibunya lah yang anaknya yang menitipkan menjual di sini gitu di sekolah. Karena dari dulu ya siswa selalu diperbolehkan jualan di sekolah. Dulu kan anaknya baik, prestasi juga bagus prestasinya. Zulfa merupakan siswi berprestasi yang selalu meraih ranking sejak sekolah dasar ini terancam putus sekolah jika keadaan ekonomi keluarganya tak kunjung membaik. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengakibatkan panggung utama dan puluhan tenda UMKM porak-poranda di Pantai Manakara, Mamuju. Kejadian ini membuat panik sejumlah warga yang berada di lokasi. Inilah video amatir yang sempat terekam warga saat angin kencang memporak-porandakan panggung utama dan puluhan tenda UMKM milik warga di Pantai Manakara, Mamuju, Rabu sore. Angin kencang tiba-tiba datang dan menerjang sejumlah tenda UMKM milik warga hingga membuat panik. Sejumlah warga yang berada di lokasi berlarian meninggalkan lokasi saat kejadian terjadi. Panggung utama yang sedianya akan jadi tempat kegiatan Festival Mamuju juga ambruk diterjang angin kencang. Sementara diduga diterpa hujan dan angin, sebuah bangunan pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur ambruk. Akibat peristiwa tersebut, seorang santriwati meninggal dan sejumlah santri lainnya mengalami luka-luka.
Peristiwa ambruknya asrama putri terjadi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'ah Syekh Abdul Qadir Jailani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi saat para santri putri tengah beristirahat di dalam asrama. Hujan deras yang berlangsung cukup lama disertai hembusan angin diduga kuat membuat sebagian struktur bangunan asrama mengalami kerusakan. Akibat peristiwa ini, satu orang santriwati meninggal dunia atas nama Putri berusia 12 tahun. Sejumlah santriwati lainnya mengalami luka dan dirawat di Puskesmas Besuki, serta di RSUD Besuki dan di RSIA Jatimnet. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari penyebab ambruknya bangunan. Cuma pram wawancara. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, polisi menggelar sweeping di lokasi bentrokan yang disertai penembakan di sebuah lahan sengketa di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain mengamankan 33 orang yang diduga terlibat dalam bentrokan, polisi juga mengamankan belasan jenis senjata tajam hingga senapan angin. Polisi menggeledah satu persatu puluhan pemuda yang ada di lokasi bentrokan di sebuah lahan kosong berstatus sengketa di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain itu, petugas juga memeriksa barang bawaan yang ada di kendaraan roda 2 dan roda 4. Selain menggeledah puluhan pemuda, polisi juga melakukan penyisiran di lokasi untuk mencari barang bukti. Hasilnya, petugas menemukan belasan jenis senjata tajam, sepucuk senapan angin, dan beberapa alat pemukul. Polisi menyebut keributan yang disertai penembakan terjadi di sebuah lahan kosong seluas 7.000 meter lebih yang berstatus sengketa. Namun polisi belum bisa memastikan pemicu terjadinya bentrokan yang mengakibatkan satu orang tertembak. Tadi pagi kami sudah mengamankan 7 orang dan saat ini diamankan lagi tadi sekitar 26 orang, sehingga total sekitar 33 orang yang sudah kami amankan. Saat ini masih sebagai saksi dan menyita kurang lebih tadi sebanyak 17 senjata tajam, alat pukul, kemudian juga ada stick golf, ada juga senapan angin. Usai penggeledahan, sebanyak 33 orang beserta belasan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, terduga pelaku penembakan seorang pengacara berinisial WA saat bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat berhasil diringkus petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban. Mana senjata? Ini senjatanya. Weh, ini punya siapa? Ini. Senjatanya ini. Pria berwajah brewok ini tak berkutik saat disergap petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Pria terduga pelaku penembakan itu dibekuk saat tengah mengendarai sepeda motor di sebuah gang di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan penggeledahan di tempat dan mendapati sepucuk senjata api. Pria ini diduga pelaku penembakan terhadap seorang pengacara berinisial WA saat bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Selasa. Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut pemerintah berkomitmen menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Saat ini pemerintah masih menghitung komponen-komponen yang bisa diefisienkan. Pembahasan dengan DPR akan difokuskan untuk memastikan pos-pos anggaran yang berpotensi efisien. Namun saat ini angka penurunan biaya haji masih dihitung bersama DPR. Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH dapat rampung pada awal November. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.409.365.45.
dengan komposisi BPIH sebesar 54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar 33.485.365,45 rupiah atau. Daniel menambahkan, meski mengalami penurunan biaya, namun tidak boleh diikuti dengan turunnya kualitas pelayanan jemaah haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kabar baik datang dari Kementerian Haji dan Umroh. Masa tunggu jemaah untuk pelaksanaan haji tiap provinsi yang sebelumnya mencapai lebih dari 40 tahun, kini dipukul rata menjadi 26 tahun. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Ya, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Rena Rumsari pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Masa tunggu jemaah untuk pelaksanaan haji tiap provinsi kini dipukul rata menjadi 26 tahun. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR Selasa siang lalu. Menurut Daniel, masa tunggu ini berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya. Dengan adanya perhitungan berdasarkan proporsi daftar tunggu, kuota haji di tiap provinsi otomatis akan berdampak. Ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Dalam rapat itu juga Kementerian Haji membeberkan alokasi kuota haji reguler tahun 2026 per provinsi yang bisa diakses melalui situs website sehingga tidak bisa dimanipulasi. Kami buka, jadi misalnya Aceh berapa, kemudian Sumatera Utara berapa, Jawa Timur berapa, ketika dimasukkan ke rumus itu akan keluar kuotanya. Dan tidak ada satu pihak pun bisa mengintervensi nantinya, karena akan sudah terbuka. Kan teman-teman liput tadi semuanya, sudah saya bacakan jumlah kuota masing-masing provinsi. Jadi kalau ada penambahan satu saja, atau pengurangan satu saja, itu berarti ada potensi kecurangan. Daniel juga mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan.